Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Simalungun akan mengadakan praktek coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Nurbaina SPD berperan sebagai observer, teman saya Roza Arya Reski SPD berperan sebagai coach, dan teman saya Haifani SPD berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Roza, Bu Haifani. Waalaikumsalam. Apa kabar ini Bu? Alhamdulillah. Semoga kita terus sehat, terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baik, hari ini kita ada praktek coaching ya Bu ya. Iya. Oke, sebelumnya ini Bu Roza sebagai coachnya ya. Ini praktek coaching kita akan direkam, kemudian nanti akan dilihat oleh hasil. Apakah itu sudah disampaikan kepada coach kita Bu Taifani? Alhamdulillah sudah saya sampaikan. Jadi begitu Bu Taifani ya. Iya, sudah. Praktek coaching kita ini akan direkam, kemudian nanti akan dilihat oleh hasil untuk keperluan pendidikan guru penggerak ya. Baik Bu, sebelum ke praktek coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Roza sebagai coach ini Bu ya, boleh ya? Saya bertanya-tanya ini. Silakan. Iya Bu. Ini bagaimana persiapan dan rubrik penilaian yang akan Ibu gunakan pada proses coaching ini Bu? Baik Bu, rubrik penilaian yang akan saya gunakan pada coaching ini adalah dengan menggunakan rubrik penilaian kompetensi dari coaching itu sendiri. Ya, Bu. Berarti rubrik penilaiannya adalah sesuai dengan kompetensi yang akan Ibu kembangkan gitu ya. Bu, untuk coaching nanti kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan Bu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada beberapa kompetensi, di antaranya yang pertama kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti ada 3 kompetensi, mungkin bisa lebih spesifik Ibu, kompetensi yang mana yang akan kita observasi Bu? Jadi pada coaching kali ini saya akan lebih mengarah kepada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, berarti kompetensi yang akan kita observasi ini adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu ya. Iya. Untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini indikatornya apa Ibu kira-kira? Iya, untuk indikator ketercapaiannya itu adalah ketika saya mampu mengajukan pertanyaan terbuka ya, dengan cara mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh coach itu sendiri. Baik Bu, mungkin untuk saat ini itu saja dulu yang akan saya tanyakan ke Bu Roza sebagai coach. Selanjutnya Bu Roza dan Bu Taifani boleh langsung pakai coaching ya. Saya persilakan. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Rosa. Waalaikumsalam Bu Kevani. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Rosa. Alhamdulillah. Jadi Bu Rosa, saya nih sengaja nih bersilaturahmi kemari. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Apakah Ibu punya waktu? Alhamdulillah saya selalu meluangkan waktu buat Ibu. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, jadi apa nih yang akan ataupun ingin dibicarakan pada siang ini? Iya, baik Bu Rosa, sebenarnya nih saya ada sedikit masalah nih di sekolah ya. Masalah saya ini sebenarnya saya ingin menerapkan budaya positif di sekolah saya,
tapi melalui pengembangan karakter. Akan tetapi sejauh ini saya melihat yang pertama sekali dukungan dari warga sekolah itu masih sangat-sangat kurang, dan kemudian pemahaman yang masih salah di orang tua, ya mungkin pun di masyarakat kita, bahwa menulis dan membaca itu adalah sebuah capaian yang harus dicapai seorang anak TK, sehingga pendidikan karakter tadi menjadi terabaikan. Oke, jadi Ibu ingin menanamkan budaya karakter, budaya positif dan penanaman karakter di sekolah Ibu ya, begitu Bu ya? Iya, begitu Bu Rosa. Oke, jadi kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapat dari percakapan kita hari ini apa? Iya Bu Rosa. Nah sebenarnya saya menginginkan sekali ya sekolah saya itu tertanam oleh warga sekolah semua, berarti dapat menerapkan budaya positif itu dengan penuh kesadaran. Iya. Artinya tidak ada paksaan, sehingga betul-betul ketika misalnya ada orang tamu ya yang datang ke sana, jadi anak-anak itu semualah, mulai dari guru, anak-anaknya ya, semua warga sekolah itu memang benar-benar bisa mencerminkan budaya-budaya positif yang baik itu berasa. Oke, begitu ya. Memangnya sampai sejauh ini situasi di sekolah Ibu terkait budaya positif ini seperti apa? Iya. Sebenarnya Bu Rosa, kalau kita melihat secara umum Bu ya, jadi budaya positif itu sendiri sudah terlaksana, walaupun masih bentuknya seperti individu ya, per kelas ya, di mana guru-guru itu sebetulnya sudah menerapkan karakter kemandirian secara individu, kemudian karakter budaya antri ya, mungkin budaya salam. Nah itu yang baru terlihat oleh saya. Artinya sebagian dari budaya positif itu sudah memang dilaksanakan ya di sekolah Ibu, tapi mungkin Ibu ingin mendapatkan yang lebih dari yang sekarang, begitu ya Bu? Iya, maksud saya begini Bu Rosa, intinya jangan per individu, jadi tidak per kelas, memang ada sebuah program yang mungkin dijalankan bersama Bu Rosa. Iya. Jadi upaya apa nih yang sudah pernah Ibu lakukan untuk hal tersebut? Seperti apa? Sebenarnya itu yang sedang saya pikirkan Bu Rosa ya. Jadi sebenarnya ada nih dalam pemikiran saya, karena inti dari semuanya itu adalah anak ya. Jadi tentu tempat anak ini bukan hanya di sekolah, tentu di rumah, jika tidak pola asuh tidak yang berbeda, misalnya di sekolah beda, di rumah beda, tentu saja mungkin hasilnya tidak baik. Dan tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa orang tua itu masih menganggap Charleston itu adalah skala capaian untuk seorang anak kita. Jadi saya ini berpikir Bu Rosa, karena ini momen bulan Ramadan, jadi saya berpikir mungkin saya ingin membuat sebuah acara nih, acara parenting Bu ya. Jadi acara parenting ini dihadiri oleh seluruh warga sekolah ya, dan mengundang orang tua. Kemudian saya juga mengundang dinas terkait, karena memang di samping juga orang tua yang belum memahami pentingnya budaya positif itu sejak usia ini, guru-guru juga masih belum paham sebenarnya bahwa pada anak usia dini itu masih pembentukan karakter. Jadi
Jadi Ibu sudah mempunyai rencana ya Bu ya. Iya. Yang tadi yaitu mengadakan kegiatan parenting kepada orang tua sekaligus juga dengan rekan sejawat ya Bu, ataupun bahasa sekolah itu dengan bekerja sama dengan dinas pendidikan ya, pengawas dan pastinya juga kepala sekolah begitu ya Bu. Karena begini Bu Rosa, saya berpikir nih, jadi kalau seandainya hanya orang tua juga ya kan yang akan kita berikan pemahaman, tentu saja guru-gurunya belum memahami, mungkin hasilnya tidak juga seperti yang kita harapkan. Jadi niat saya mengundang dinas pendidikan itu bahwa dinas pendidikan akan membuat sebuah kegiatan ya, semacam pelatihan tapi materinya itu ya materi pengembangan karakter untuk anak usia dini begitu Bu. Jadi dia secara khusus yang akan dilaksanakan kalau memang nanti dana tidak ada ya, kita mungkin bisa melaksanakan secara daring. Oke. Jadi kira-kira terkait rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, apa nih yang harus disiapkan untuk rencana itu? Kira-kira apa? Iya. Jadi Bu, rencana yang akan saya siapkan, saya berpikir begini Bu. Yang pertama sekali tentu saya akan menghubungi dulu kepala sekolah. Iya. Berkolaborasi dengan kepala sekolah. Kemudian setelah itu saya akan membentuk kepanitiaan mungkin Bu ya untuk acara tersebut ya, bersama teman juga, berkolaborasi juga bersama teman-teman sejawat ya. Jadi mungkin kalau kita mungkin saya memberitahu, mungkin teman-teman ada yang tersinggung. Jadi dengan adanya momen seperti ini mungkin lebih aman ya Bu untuk saya. Jadi setelah itu mungkin saya akan membuat surat secara resmi ke dinas pendidikan, atau saya sendiri akan datang secara khusus. Nanti kalau secara umum mungkin saya bisa membuat undangan bersama orang tua tadi, di acara orang tua tadi. Intinya dinas pendidikan itu diundang juga Bu maksudnya. Iya. Oke, jadi kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana yang Ibu sudah buat ini seperti apa? Jadi Bu Rosa, ukuran keberhasilannya itu saya rasa lebih besar ya, maksudnya karena begini, karena ini momen Ramadan kan, jadi kita membuat buka bersama tuh Bu Rosa. Di acaranya buka bersama orang tua di TK Negeri Azra, kan keren itu Bu, saya pikir. Nah, jadi seperti itu Bu. Oke, jadi kira-kira kapan nih rencananya akan dilaksanakan? Iya, mungkin secepatnya ini Bu. Jadi ini maksud saya tadi kan, ketika nanti sudah terlaksana dengan baik ya, nah nanti mungkin menjadi sebuah ukuran keberhasilan itu ketika memang sudah masuk ke dalam program sekolah dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan. Oke. Jadi dari rencana yang sudah Ibu buat, komitmen Ibu ke depannya seperti apa? Iya, komitmen saya ya, berarti setiap tahun itu akan selalu mengundang orang tua, mengajak bekerja sama tentang masalah pengembangan karakter anak-anak ini tadi, dengan penerapan budaya positif untuk seluruh warga sekolah. Jadi parenting itu sudah menjadi nanti sebuah program yang akan kita laksanakan mungkin bisa 2 tahun sekali. Baik, jadi apa nih yang bisa Ibu simpulkan dari sesi pembicaraan kita hari ini? Iya Bu, jadi tadi saya cukup memang galau ya Bu ya datang kemari. Saya dengan berbagai masalah ya yang ada dalam pemikiran saya sebelum kemari itu, saya pikir ini sebuah jalan yang sulit
ya. Akan tetapi ketika berjumpa dengan ibu nih, alhamdulillah nih sudah mulai nampak nih titik-titik terang apa yang akan saya lakukan nantinya dan akan mencapai apa yang menjadi masalah saya. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan itu bisa segera direalisasikan ya. Namun sebelum kita mengakhiri semua pembicaraan kita, kira-kira perasaan Ibu setelah melakukan pembicaraan hari ini bagaimana? Dan apa yang sudah Ibu dapat? Buat saya, jadi begini Bu ya, kalau untuk perasaan ini ya Bu ya, rasanya saya cukup senang nih Bu ya, karena pertama sekali saya sudah bersilaturahmi ya, bertatap muka dengan Bu Rosa. Kemudian saya juga sudah diberikan dari coaching nih, sudah diberikan langkah-langkah ya, apa yang harus saya lakukan. Jadi kalau ditanya tentang perasaan saya rasanya cukup bahagia nih Bu. Nah, kemudian untuk kesimpulannya ya, kesimpulan yang sudah saya dapat dari percakapan kita ini, saya sudah bisa menentukan langkah-langkah apa yang akan saya lakukan untuk mencapai apa yang menjadi tadi keinginan saya. Nah, karena dengan adanya tadi berkolaborasi ya dengan orang tua, dengan dinas-dinas terkait, dengan kepala sekolah, dengan teman-teman ya, jadi mungkin saya nggak bisa bekerja sendiri Bu ya. Iya. Ya, jadi dengan ini sudah semakin terang nih titik terangnya. Jadi itu maksudnya. Alhamdulillah ya Bu, atas niat baik Ibu dan juga rencana yang sudah Ibu buat. Semoga saja Allah memberikan kemudahan ya Bu kepada Ibu khususnya dalam melaksanakan semua rencana-rencana yang sudah Ibu buat dengan matang. Baik, selanjutnya saya akan menunggu kabar baik ya dari Ibu bagaimana tindak lanjut terkait rencana yang sudah Ibu lakukan tadi. Mudah-mudahan lancar dan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan. Ya Bu ya? Ya Bu, baik, nanti setelah nanti saya laksanakan, insya Allah juga saya akan menjumpai Ibu kembali ya, akan mengabarkan rencana-rencana yang tadi apakah berhasil ya, atau mempunyai hambatan, tapi saya yakin insya Allah rencana-rencana tadi akan berhasil dengan baik. Baik, mudah-mudahan ya Bu seperti itu ya. Amin. Jadi berhubung waktu nih yang membatasi kita, kemudian kebetulan saya juga ada kegiatan lain pada hari ini. Jadi mungkin untuk percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan yang pastinya kedepannya saya akan selalu menunggu kabar baik dari Ibu ya. Oke Bu, terima kasih Bu untuk percakapannya pada hari ini, sudah berbagi dengan saya ya, sudah mempercayai saya untuk menerima keluhan Ibu. Mudah-mudahan segera mendapat solusi dan dimudahkan oleh Allah. Itu saja ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Rosa, terima kasih. Coachingnya sudah selesai ya, namun kunci kita atau Ibu Taibani tadi sebentar ya. Baik Bu, ini setelah coaching ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya tanyakan kepada Ibu sebagai coach. Ini boleh ya Bu ya? Boleh ya. Baik Bu, dari coaching tadi, menurut Ibu apa indikator dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu menurut Ibu sudah tercapai apa belum Bu?
Iya, jadi ini menurut saya pribadi ya Bu, jadi menurut saya memang indikator yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot tadi. Menurut saya itu sudah tercapai Bu. Iya, iya. Apa yang membuat Ibu merasa demikian, merasa bahwa Ibu telah mencapai indikator yang telah Ibu katakan? Menurut saya sudah memberikan pertanyaan terbuka dengan saya mendengarkan, kemudian menggali dan mengajukan pertanyaan ya berdasarkan kata kunci dari penjelasan coach itu sendiri. Baik Bu ya. Jadi memang betul ya, terlihat oleh saya Ibu sudah hadir penuh, sudah mendengarkan dengan baik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga Ibu tidak terlalu kesulitan dalam mencari kata-kata kunci dan hasil dari kunci itu sendiri. Namun Ibu, saya melihat ketika coaching tadi Ibu masih kurang memberi penguatan atas jawaban-jawaban si coaching ya. Kemudian ada juga saya lihat itu tidak mengkonfirmasi jawaban dari si coaching. Maksudnya begini, ketika Ibu menanyakan kalau saya tidak salah tadi Ibu menanyakan apa namanya, ukuran keberhasilan dari rencana si coaching, kemudian mungkin coachingnya lagi kurang fokus, coachingnya menjawab dengan hal lain. Ibu tidak mengkonfirmasi bahwa jawaban si coaching tidak sesuai dengan pertanyaan Ibu ya. Tapi itu merupakan hal-hal kecil saya rasa yang bisa kita perbaiki ke depan ya. Jadi baik Bu, saya rasa kita sudah di penghujung apa ini ya, di penghujung apa namanya paket coaching kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup mungkin saya ingin mendengarkan pendapat dari Ibu bagaimana coaching kita hari ini. Baik, yang pasti pada coaching ini saya mengucapkan terima kasih Bu atas saran yang sudah diberikan kepada saya. Saya merasa senang ya karena di sini saya menjadi tahu ya di mana hal yang mungkin harus saya perbaiki ke depannya. Ya baik Bu, kira-kira setelah coaching ini kita sudah laksanakan dan Ibu tadi mengembangkan kompetensi di mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan di waktu-waktu yang akan datang Bu? Baik, selain kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, kedepannya saya berencana untuk mengembangkan kompetensi di bidang lain seperti kehadiran penuh, present, dan juga mendengarkan aktif. Dua kompetensi ini akan menjadi PR ya buat saya untuk lebih menambah pengetahuan khususnya dalam praktik coaching ini, dan akan saya jadikan sebagai bahan saya untuk menjadi seorang coach yang lebih baik lagi. Baik Bu Reza, mudah-mudahan pada coaching selanjutnya saya juga bisa menyaksikan seperti hari ini Bu ya. Iya Bu. Ya baik, selanjutnya mungkin Ibu bisa memberikan sedikit gambaran apa yang Ibu dapat dari pembicaraan kita hari ini. Iya, saya mendapatkan banyak hal ya Bu, khususnya terkait kompetensi coaching ini. Di sini saya bisa mengetahui kira-kira mana yang harus diperbaiki dan juga mana yang harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan dari praktek coaching yang saya lakukan. Ibu, mungkin kita sudahi dulu ya pembicaraan kita hari ini. Semoga di waktu yang akan datang kita kembali bisa ada waktu seperti ini sehingga kita bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi yang lain Bu ya.
Mungkin kita sudahi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian praktek coaching yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan untuk orang lain pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.